usah baba-baba ya, nanti tambah kaku lagi. Oke. Oh my god, ini Nur Yowandari bukan? Bukan. Bukan. Iya, Nurul Yowandari sih, tapi biasa dipanggilnya Yowan. Oh gitu. Dan apa ya? Kayaknya kita tuh terakhir ketemu 2016. 2018 pas aku nikah, abang datang. Oh iya bener. Iya bener. Kok iya kamu nikah ya sama siapa sih namanya? Siapa? Mas Sundar Abi. Iya. Yes bener. Bre, gue bener bre. Oke. Nih tim kreator ketawa nih gara-gara saya nih. Lupa sama bukan calon ya, suami ya. Dan Yowandari ini luar biasa ya, udah menikah dan apa ya? Sekarang itu udah lebih apa sih namanya? Udah lebih prima ya. Iya. Gimana kondisinya? Udah lebih baik kan? Alhamdulillah udah lebih fit dan lebih baik dari sebelumnya. Nggak tahu ya, apalagi semenjak dikasih buah hati itu bener-bener kayaknya aku tuh badan sehat terus. Bener, maksudnya paling kalau ngedrop tuh ya udah meriang sehari, nggak nyampe sehari, misalkan pagi aku meriang, sore itu udah sembuh. Mungkin dikasih kekuatan biar aku tuh bisa ngurus anak apa gimana gitu. Allah. Karena seneng juga mungkin kan hatinya gitu. Bawaannya senang Ada teman tadi ya. bermainnya, iya. Iya. Dari pembicaraan aku nih sebelumnya sama temen kita rival ya, bahwa kalau kebahagiaan itu memang nentuin diri kita sendiri. Iya, betul. Dan menurut Yohan ada versi lain atau punya tanggapan terhadap itu? Ya sama sih, bener, bahagia itu yang buat tuh kita sendiri, versinya juga versi kita sendiri kan, bagaimana cara kita tuh mendapatkan kebahagiaan, apa yang kita lakukan supaya kita bahagia tuh gue harus ngapain gitu. Kalau aku ya, oh gue melakukan ini kayaknya bahagia, melakukan ini kayaknya bagi, kalau yang nggak bikin aku bahagia tuh nggak aku jalanin sih. Ya, tapi namanya hidup pasti ada aja kan saat-saat kita lagi terpuruk, kan nggak selalu happy. Perjalanan hidup ya kan? Perjalanan hidup tuh tidak selalu bahagia, tapi ya bagaimana caranya kita harus mengatasi itu, kita jangan terpuruk terus lah, kita tuh harus bangkit gitu. Oke. Bagaimanapun caranya. Keren sekali sih. Bicara soal perjalanan nih, kalau bicara perjalanan berarti bicara ada journey dong. Kalau dalam bahasa Inggris journey ya. Saya pernah mengkaji dan skripsi aku sendiri ya. Itu menarik karena kalau bicara journey berarti kita bicara apa sih yang dialami oleh sosok karakter utama, khususnya Yohan. Ya. Jadi kalau Yohan itu menurut Yohan nih, sepanjang pengobatan kanker nih, yang dialami itu apa sih? Ya pengobatan dulu tuh nggak enak ya, sakit badannya. Dulu juga aku tuh kan didiagnosa leukemia tuh tahun 2006. Iya betul. Terus selesai kemoterapi 2009, sempat survive tuh 4 tahun bebas kemo. Sempat survive itu berarti? Iya, udah 4 tahun tuh aku bebas kemo. Terus di tahun 2012 tuh aku mulai sering ngedrop lagi, kayak dulu, malah lebih parah gejalanya tuh, sampai nyeri ke tulang-tulang. Tadinya kan enggak, lagi yang awal waktu 2006 itu. Iya. Yang itu, maaf kalau boleh tahu, kalau boleh ingat-ingat lagi ya, kita berdua pernah satu ruangan kemoterapi. Iya, satu ruangan. Apa kemoterapi waktu itu ya? Iya, waktu itu kemoterapi yang dosis tinggi kan, yang NTX high dose tuh. Ya, waktu itu aku botak kan sih? Iya. Udah mulai botak ya? Aku juga udah botak. Iya, udah mulai botak ya itu. Iya, bener. Terus abang tuh, mamahnya, ayo jusnya Andri diminum. Oh my god. Udah pernah lepas dari jus. Aduh, ini kalau nggak yang pertama, yang kedua sama juga nih komentarnya tentang saya ya. Ya sih bener. Tapi shock nggak sih? Kayak journey-nya kamu tuh udah goalnya accomplish, selesai. Tapi kayak tiba-tiba kamu harus menuai perjalanan lagi. Iya, betul. Dan itu beda banget ya. Dulu kan waktu didiagnosa itu aku 2006, itu umurku baru 5 tahun. Ya anak kecil apa sih disuntik taunya sakit nangis gitu kan.
Iya sih. Yang kedua itu kan aku udah mulai beranjak remaja ya, udah mulai ada pikiran terus tahu ya itu mungkin. Jadi gini, aku tuh sempat pindah rumah. Nah pindah rumah itu aku tuh nggak ada temen. Jadi mungkin aku pulang sekolah udah lelah, di rumah tuh nggak ada yang bikin kita happy gitu loh. Jadi lelahnya tuh semakin berasa, stres kan awalnya tuh. Mungkin dari stres itu pikiran, jadi mungkin aku sering drop. Kalau waktu anak-anak kita kan belum punya pikiran ya kan, taunya. Jadi ada stimulannya dari Iya, kaki ya. Jadi dari kaki tuh ngebagiin kebahagiaan ya kan. Yang kita nggak dapat di luar itu kita dapat di sini di kaki. Udah gitu kalau di kaki kita kan nggak ngerasa kita sakit sendiri ya kan. Iya sih. Kalau waktu di rumah tuh gini, di rumah kan temen aku sehat-sehat semua ya. Aku sakit, kayaknya merasa asing gitu. Pala botak, ya kan? Iya. Diledek-ledekin. Iya betul. Ya kan? Kalau di sini kita botak nggak sendirian. Iya, kita botak nggak sendirian deh. Mau cewek mau cowok sama detainya. Ya kan? Sama bahasanya gitu. Jadi kita di sini juga lebih berasa ya dapet lah spirit apa segala-gala di situ. Baik. Tapi kan kalau secara psikologi saya mikir bener sih ya. Kita masih usia anak-anak, dapat stimulannya dari lingkungan. Setelah itu nanti anak akan terbiasa. Pernah aku tuh pernah belajar, ya namanya juga kalau belajar di sastra ya, di kampus teori Pavlov gitu kan. Ternyata kalau kita kasih stimulan kayak gitu, lama-lama seneng. Kalau udah seneng, lama-lama betah terbiasa. Iya betul. Intinya sih kayak gitu kan. Jadi itu yang dirasain Yowan waktu itu ya. Dulu lagi aku kan gabung dari kaki tuh 2007. Tapi dulu aku nggak tinggal di sini. Jadi hanya datang berkunjung, main. Nanti malamnya pulang karena kan waktu itu aku masih tinggal di Jakarta. Yeah. Nah, pas 2012 itu aku pindah ke Cirebon. Jadi pas aku ngejalanin kemoterapi lagi, aku balik sini tuh baru aku bener-bener tinggal menetap di sini. Itu pun aku waktu hari pertama kedua itu nggak betah. Sempet minta nangis. Padahal aku sering kesini kan, karena udah lama kan. Udah lama tuh nggak kesini. Orang-orangnya juga kan mulai ada yang bergantian, ada yang baru-baru gitu. Aku belum terlalu kenal. Itu sempet nangis minta pulang. Cuman ya udah kenal 1, 2, akhirnya lama-lama betah. Oh betah. Itu pas lagi kapan ya? Yang relapse atau sebelum relapse? Yang relapse. Pas relapse ya? Iya, yang relapse. Kalau nggak salah, aku ingat banget ya. Aku tuh liat kamu tuh nangis di kursi roda kan. Terus aku liat, Mama Andri bilang, semangat Yowan, dan pasti bisa, ingat gak sih? Lu inget gak sih, pernah nangis, kangen sama adek? Iya, Terus dibujuk-bujuk sama Bang Andre sama Bang Fajar, masa-masa, itu kan baru berapa bulan di sini kan? Iya sih. Kangen banget rumah, pengen pulang, iya 7 bulan tuh baru pulang lagi. Iya bener, ingat banget, masih nangis-nangis nih sama aku nih. Jadi, apa ya, kerasa ya inisiasinya, ujiannya gitu ya. Udah gitu ya itu, di sini tuh kita sedih juga nggak sedih sendiri. Sedihnya rame-rame. Sedihnya rame-rame. Terus juga kalau di rumah kita nangis begitu, paling yang kasih semangat kita siapa lagi kalau bukan orang tua kita ya kan? Ya temen, kalau di sini kita kan tinggal bareng ya kan? Iya. Ada lah sama-sama. Kalau di luar di sini kan rumah masing-masing. Masa iya mau tahu urusan begitu? Ya nggak sih? Iya sih. Itu makanya di sini tuh jadi betah banget deh pokoknya. Ya itu mungkin aku bisa sembuh lagi juga karena semangat istri. Kan memang awalnya tuh yang relapse itu aku tuh sempet nggak mau kemoterapi lagi. Cuman karena waktu itu Ibu Ira sempat bujuk, ya udah Yowan ke rumah sakit aja dulu, cek dulu. Aku sih udah tahu kedepannya akan gimana gitu kan. Benar, setelah aku datang ke rumah sakit ambil sum-sum tulang ya, aku pun udah tahu hasilnya apa, pasti relapse, kemo lagi. Aku kan udah nggak mau ngejalanin itu ya. Cuma udahlah, itu di situ tuh aku masih males-malesan tuh awalnya tuh, masih nggak mau, masih ogah-ogahan. Begitu hasil sum-sum tulang udah keluar, hasilnya bener relapse, terus harus kemo lagi. Aku ngelihat orang tuaku kayaknya semangat, maksudnya pengen aku sembuh gitu kan, mau ngobatin aku lagi. Ya udah di situ juga ngapain guenya yang diobatin, males-malesan ogah-ogahan ya kan. Disitulah aku semangat lagi tuh, terus ngelihat teman-teman di sini yang udah sehat, termotivasi gitu loh Bang, pengen nih sembuh lagi kayak si ini gitu. Jadi berkat dukungan dan
yang paling pertama itu tadi kalau nggak salah ada pemicu ya. Pemicunya adalah keadaan yang harus Yohan terpanggil lagi untuk melakukan perjalanan, yaitu dengan kemoterapi yang berasal dari hasil BMP yang harusnya kabar baik tapi sudah diduga di awal nih kayaknya remisi. Apa ya kasih relapse lagi nih gitu kan. Habis itu ya udahlah seperti itu. Waktu itu apa sih leukemia ya? Iya, aku leukemia L2. L2 nih. Tapi pas yang relapse-nya high risk. Oh naik 3, iya, naik 1. Iya. Karena udah dewasa kan, belum dewasa maksudnya usianya udah di atas 12 tahun. Waktu itu. Ya. Apa yang sempat kepikiran Yohan saat kenapa memilih untuk menerima perjalanan itu? Kan ada ya. Jadi pengalaman aku tuh orang ada nih yang mau kemo, ya kan? Dia sebenarnya kayak udah nggak mau, capek karena ya udah gua kemarin udah sehat kok, ngapain ini lagi kemo lagi, ntar juga jalan alternatifnya ada gitu. Terus ya kan yang aku dapetin ya itu malah mereka justru berakhir dengan yang tidak membawa kabar baik gitu. Mungkin nggak kuat menahan tangis gitu ya, atau sakit gitu ya. Jadi itu yang aku lihat. Kalau yang kebanyakan orang yang mungkin tidak menerima gitu. Tapi kalau Yohan sendiri kenapa bisa menerima gitu? Ya itu, aku ngeliat orang tua aku. Kayaknya mereka nih masih mau berjuang buat aku itu sembuh lagi gitu. Terus melihat teman-teman, terus gini juga aku pikir ngapain lah, misalkan aku udah belum separuh sih, tapi udah berjalan kan. Aku udah datang ke rumah sakit, aku udah diambil sum-sum tulangnya, hasil udah keluar, semua harus ku jalanin. Ngapain aku jalanin setengah-setengah, kayaknya ujung-ujungnya gak enak juga gitu di akunya kan. Kasian ngelihat orang tua aja, kayaknya orang tuaku semangat kok, masa akunya yang diobatin enggak. Terus ya itu aku termotivasi karena sebelumnya aku juga udah menjalankan pengobatan ke alternatif tapi nggak berhasil. Mungkin ya udahlah, memang jodoh aku obatnya itu di sini, aku coba, ya udahlah semangat kan. Padahal aku punya prinsip sendiri ya. Nggak boleh, orang sehat aja bisa stres, apalagi kita yang sakit. Kita nggak boleh stres, kita tuh harus happy gini-gini. Di situ mikir, aku punya prinsip, punya pola pikir begitu, tapi kok nggak dijalanin ya, begitu loh. Jadi ya udahlah bodo amat, gimana ujungnya, yang penting jalanin aja dulu. Harus mau bangkit lagi nih, mau sembuh lagi, karena ngelihat mama sama ayah tuh mau ngobatin, terus ngelihat teman-teman di sini yang udah di kemo sehat gini-gini, ya udah semakin terpicu tuh semangat aku tuh di situ untuk menjalankan kembali kemoterapi. Gitu. Kalau gitu. Dan saat menerima ya, pernah nggak, maaf ya, kayak mengetahui motif orang tua mau mendukung selain karena memang ada apa sih namanya, ada semangat dari Yohan? Apa yang dirasakan? Memang papa sempat cerita nggak, atau pernah bertukar pikiran nggak? Nggak tahu deh, kalau itu namanya orang tua mungkin kan ingin melakukan yang terbaik buat anaknya ya kan. Sayang gitu sama aku, ya pengennya ngelihat anak tuh orang tua mana sih yang mau ngelihat anaknya merintih kesakitan terus menerus seperti itu ya kan. Aku berobat alternatif udah nggak berhasil, orang tua aku juga udah mencoba segala cara, begitu tahu aku udah nggak mau di kemo nih, waktu itu kan HB aku udah sempat ngedrop banget tuh, udah 7. Aku udah nggak mau kemoterapi. Ayahku tuh bawa ke beberapa rumah sakit, cuman minta tolong untuk aku cuman ditransfusi aja, itu nggak diterima. Karena mereka nggak ada yang berani menangani, karena aku ada diagnosa cancer kan, di rumah sakit itu tidak bisa menangani cancer. Jadi takut ada apa-apa, pihak rumah sakit kan nggak bisa bertanggung jawab sepenuhnya soal begitu. Jadi rumah sakit tuh nggak berani, bukan nggak mau ya, nggak berani nanganin aku gitu. Akhirnya ya udah, waktu sebelum di kemo tuh aku lari ke herbal, tapi ternyata enggak. Jadi ada sih pemulihan, naiknya segini
segini nih misalnya, nanti pas ngedrop segini. Jadi selama setahun tuh aku tuh malah begini, sampai nggak bisa jalan. Oh iya, dulu pernah cerita ya? Iya. Kalau nggak salah nggak bisa jalan itu pas relapse kedua itu kan? Iya, yang relapse kedua. Jangan kan nggak bisa jalan. Aku tuh tidur 3 bulan posisinya itu nggak berubah. Sampai miring ke kanan. Sampai datang kayak kaki bukan sih mobilnya? Iya. Yang waktu itu ingat Dijemput. nggak sih? Dijemput ya kaki ya? Dijemput sama kaki. Dari mana tuh? Dari Cirebon. Itu awalnya juga nggak ada niat minta dijemput. Jadi saudara aku kan ada yang main ke Jakarta. Iya. Aku minta ikut, mau main ke rumah ya ayahku yang di Jakarta. Mes ayah tuh yang di Jakarta. Kondisi kayak gitu kok mau ikut ke Jakarta, dipegang aja. Dulu tuh aku tidur nih di kasur. Terus kasurnya misalnya gerak. Itu aku udah ngerintih. Bener-bener sakit semua tulangnya. Kayak gitu kok mau berangkat ke Jakarta, akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, ayah tuh ngobrol apa gimana sama ibu, tahu Ibu Ira nelpon, Iwan mau ke Jakarta katanya gitu, nanti kalau mau ibu jemput tapi kayak kaki ya gitu. Aku tuh awalnya nggak mau nanti disuruh ke rumah sakit gini-gini. Nggak ke rumah sakit, main aja dulu kayak kaki. Bener begitu di sini ke rumah sakit ya. Tapi ya udah, ya sering berjalannya waktu itu akhirnya bisa nerima ya. Emang itu apa ya, bagian dari the begin of departure. Jadi kayak kamu berusaha pergi dari dirimu yang mungkin mencoba nerima apa yang sebenarnya dibalik yang kamu lihat. Kayak misalnya kamu pengennya aku tetap bertahan aja lah meskipun apapun ya yang terjadi. Iya, aku juga kan nggak tahu kedepannya aku tuh bakal sembuh lagi, bakal begini. Iya, betul. Karena kondisi aku tuh waktu itu udah parah banget. Iya, waktu pas nggak bisa jalan tiduran itu kan pernah ada fotonya tuh waktu itu. Badannya udah habis, Iya, udah parah banget deh. Aku juga nggak nyangka bakal orang begitu aku datang ke rumah sakit. Aku kan nggak sekedar di BMP ya, karena ada nyeri-nyeri di tulang, di bone scan. Hasil bone scan-nya itu kansernya hampir di seluruh persendian. Mau diradiasi, nggak hanya satu tempat, mau diradiasinya berapa lama. Sedangkan hampir di persendian aku, lutut, pinggang, tumit bawah si bahu itu udah kanser, udah item-item tuh waktu hasil di bone scan. Ya udahlah Pak, kita kemoterapi aja dulu. Gimana hasilnya wallahu alam. Tapi alhamdulillah, maksudnya perjuangan aku tuh nggak sia-sia. Tuhan tuh baik banget bener sama aku. Alhamdulillah, ya benar luar biasa. Sampai waktu pengobatan tuh, kita kan kalau pengobatan ada protokol ya, protokol pengobatan. Itu tuh perjalanan kemoterapi aku tuh hampir sering diubah-ubah sama dokter, jadi tidak sesuai protokol. Lah, kok bisa? Iya. Tapi jadi nanti ke depan setelah ini begini ya, tapi kita lihat dulu hasil kemoterapinya. Ternyata hasilnya responnya bagus, responnya baik. Jadi nggak jadi dirubah, berjalan sesuai protokol. Sampai terakhir waktu aku pengambilan sumsum tulang tuh Prof Jaidiman tuh datang. Prof Jaidiman langsung datang ya ke rumah sakit ya? Iya, datang ngelus-ngelus ininya. Aku kan udah mulai setengah sadar tuh, udah dengar, sudah mulai lihat. Kan kalau kita ambil sumsum tulang kan kita dibius kan? Dibius tidur tuh. Kalau abang dibius nggak? Aku waktu itu dibius. Bentar, biar kita tebak. Pertama, pertama enggak. Aku pertama iya. Kedua, pertama dibius. Kedua bius nggak? Aku bius. Aku enggak. Karena dibius aku keterusan. Aku malah enggak nih. Bius udah nih, ini kan bius pertama nih. Yang kedua, di bius tuh pernah waktu itu sempat spill dikit ya. Jadi kayak dealing sama mama. Di bius sakit nggak sih? Tambah di bius sakit nggak sih? Biasanya pakai EMLA doang nih. Iya, buat EMLA doang. Kan. EMLA buat cairan otak doang, itu kan intratekal. Nah, sekarang ini prosedurnya aspirasi. Terus kata mama, udah coba aja bismillah gitu kan. Ya mama nggak berani, soalnya kan pernah pingsan kan di depan antri gitu kan. Terus pernah pingsan Jon, mamaku tuh. Jadi ngeliatin aku BMP, ngeri gitu. Karena memang nggak bisa diambil, mau nggak mau pakai alat yang kedua. Kedua nggak bisa di-spill ya. Pokoknya intinya seperti itu, alat yang kedua lah, nggak bisa kita bilang. Ternyata emang sakit sih. Nah itu makanya aku sempet nggak mau kemoterapi lagi, lari ke alternatif. Yang aku takutkan tuh itu pada saat kemoterapi, aku di kemoterapi masuk obat mah kan sekedar diinfus nggak masalah ya. Kalau menjalankan intratekal dan pengambilan sumsum tulangnya itu yang aku terus zaman aku dulu 2006 itu nggak ada bius-bius kayak sekarang.
hanya dikasih EMA aja. EMA aja kan? Sadar. Iya. Makanya aku nggak mau di situ. Traumanya di situ. Tapi begitu tahu ada awal tuh aku masih nggak dibius karena nggak tahu. Pas itu tahu ada dibius, udah akhirnya dibius, kali dibius keterusan maunya dibius terus. Biasanya dok ya tidur sakit, aja. Iya, biar tidur. Tahu-tahu udah selesai. nggak paling puyeng gitu ya. Iya, pusing-pusing sedikit. Itu kan cuma berapa menit. Iya sih. Paling ngebayang-bayang apa yang gelap, apa yang hitam, apa yang ngomong gitu ya. Ternyata kita udah bangun gitu ya. Pernah tuh kayak lagi di kaca. Dibius. Iya, pernah. Iya. Gimana sih rasanya? Ya begitulah rasanya. Kita kayak beda bayangan nggak sih? Iya. Kalau aku tuh pernah pertama kali dibius. Karena abis banget itu berat badan kan 15 kilo. Kalian berapa waktu itu berat badan habis? Aku waktu itu 12 kilo. 12, lumayan lah ya. Iya 12 kilo. Kalau aku tuh ya, ngeliat kayak ada bukit, habis itu kayak harus jalan ke bukit itu. Tertatih-tatih, habis itu jatuh bangun gitu. Ya gitu pokoknya. Terus yang kedua ketiganya kagak tuh, karena udah mulai gak jelas bayangannya. Kalian gimana? Gue dulu ada bayangan gak sih? Kebayang-bayang gitu, iya, ada sesuatu pernah gitu. kayak kita tuh terjun, tapi balik lagi terjun gitu kayak muter-muter nggak sih? Maksudnya gitu? Jatuh, tertoto di atas jatuh lagi, nah gitu terus berulang. Terus pernah kayak lagi di kaca, pokoknya sekeliling kita tuh kaca terang banget. Oh iya? Iya, kalau aku tuh aneh-aneh deh imajin. Keren itu tuh. Tapi ya terkadang nggak berasa apa-apa, tidur aja pulas, tahu-tahu udah selesai. Ya gitu ya. Maksudnya bagus banget gitu bayangannya gitu kan. Iya. Kayak kaca terus roller coaster. Ini kayak dibalik, maksudnya kayak ngebayang lagi swing kali ya atau apa. Nggak tahu deh itu kenapa. Emang efek biusnya mungkin kan. Mungkin iya sih emang hal yang mungkin itu memang beda ya. Tapi kayak terlepas dari situ ya, udah selesai pengobat udah mulai nerima nih perjalanan obat yang kedua ya untuk kemoterapi. Dan apa ya, selain dukungan dari orang tua yang Yohan rasakan gimana sama ya teman-teman atau dia kaki? Ya itu banyak lah dukungan. Kalau dia kaki mah banyak banget. Wih, apa aja nih? Sampai waktu itu kan karena relapse itu aku sempat sekolah berhenti. Tapi karena di sini bisa lanjut sekolah lagi sampai lulus. Di sekolahku ya? Iya, di sekolahku. Nah kebetulan waktu itu aku sekolahnya itu belum pindah, masih di Jakarta, di daerah Rawamangun. Oh iya, di Rawamangun. Jadi transfer nilainya kan deket kan. Aku tuh waktu kemo yang dosis tinggi dirawat aja aku masih ujian sekolah. Jadi waktu itu masih tryout ya, lagi tryout. Soal ujiannya itu dikirim. Waktu itu guru dari sekolahku tuh ngambil ke sekolahan aku, terus dianterin ke rumah sakit. Aku ngerjain di rumah sakit. Tapi begitu ujian nasional baru aku hadir di sekolah. Gak sia-sia berarti ini abang ngajarin kemarin waktu itu bahasa Inggris. Tapi syukurlah gitu ya. Ya maksudnya bisa bantu banget ya berarti waktu itu ya. Banget, semuanya di sini tuh dari transportasi kita ke rumah sakit ya kan, karena kan rumah sakit harus rutin bolak-balik. Iya betul. Teman yang sudah Yohan kenal selama ini masih ingat nggak? Masih. Pokoknya apa yang ada di sini tuh tidak pernah terlupakan. Sampai terkadang tuh aku masih suka cerita ngebanyol ke suami aku, dulu aku tuh di yayasan begini gitu. Oh gitu. Iya, sampai aku ceritain. Sampai jalan-jalan kali ya? Atau gini-gini. Nah, gitu kan waktu itu dia pernah kan main ke sini, sempat kenal juga. Betul. Jadi kadang aku ceritain tahu dia siapa-siapa. Sampai kenal. Malah kadang suka nanya. Oh gitu. Suka nanya, iya. I see. Masih berkabar nggak sama teman seperjalanan? Ya. Masih, cuma karena udah sibuk masing-masing kan, jadi ya sekedar. Tapi kan karena sekarang kan udah ada suami nih, jadi ya terbatas lah. Iya sih emang. Gitu. Ya, benar. Tapi apa sih yang berkesan buat Yohan ketika dulu dalam perjalanan bersama kawan-kawan nih kayak abang? Mungkin yang lainnya gitu ya. Banyak banget suka dukanya. Suka dukanya banyak ya. Apa sih yang paling ada? Mungkin ada, coba aku sebutin ada 5 gitu ya. Harus 5 loh ya. Iya. Yang pertama apa kira-kira yang berkesan? Ada gak dulu? Gue tahu kita sama-sama nih. Kalau di sini
rutinitas makannya. Widih, emang paling Ya nomor kan? satu kan? Iya Kalau benar. makan tuh pasti nih, kita yang dewasa-dewasa segerombolan. Udah, iya Bang sih. Andri and bebek-bebeknya kan, Bang Andri kan paling dewasa nih dulu kan di sini nih. Kita yang kecil-kecil nih pada makan, turun semua tuh dapur langsung penuh sama grup kita tuh, Iya sih. anak gede-gede ya kan, Iya. langsung heboh tuh kalau makan. Terus kalau kegiatan sehari-hari ya itu kita sekolah, main musik ya kan. Oh iya, main musik Waktu kedua kita nih ya. tuh Habis aja. di ruangan musik ya nggak sih dulu? Iya, Apalagi bener. kalau udah kumpul Rival, Bang Andri, Teh Nani, Oh iya. ya kan? Viva ya. Teh Opi, Ya. pasti deh. Udah kita mah kumpul di ruang musik. Rumpia di kamar, di ruangan musik ya waktu itu Dulu ya. zaman musim game COC, inget nggak? Oh, Clash of Clans. Iya bener. Kita masih punya nggak sih akunnya? Ada tuh, Clan ya kaki Glory masih ada nggak? Iya sih, kaki gori. Iya nih, saya pembinanya sih memang. Jadi mohon maaf gitu ya, bukan nggak mau nerusin. Ya jadi iya. kegiatan kita banyak banget ya. Kegiatan kita tuh banyak kan di sini. Jadi every last minute selalu berakhir dengan membersihkan rumah, mencuci piring. Nanti kalau makan sorry. gini, misalkan makan, yang masak siapa, yang nyuci piring siapa, Iya, ya kan gitu, habis yang itu bersihin siapa. habis itu bersihin popok anak gitu kan, habis itu ngerjain tugas tugas kuliah gitu. Oh iya, maaf, kok saya ambil tugas Anda ya? Parah sih. Oke, berarti iya sih memang ingat banget tuh, kita main musik nih. Terus habis itu bikin game gitu kan. Ada juga kayak ini kode aja sih. Pernah nggak kayak cekcok kita dulu? Ada sama siapa gitu? Masih ingat nggak sih? Kalau aku, alhamdulillah sih enggak. Oh gitu. Ya paling kalau jadi penengah malah ya jadi dulu ya. Iya, tahu sendiri kan. Ya kalau misalkan bete-bete sedikit-sedikit mah wajar, tapi kan nggak panjang terus nggak dibikin masalah, nggak kita sampai berantem gitu kan, nggak Iya. pernah. Kalau aku sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lah, kita kan hidup mencari kawan bukan mencari Cari musuh. lawan. Kadang lawan maunya jadi kawan juga sih, ngikut. Aku sendirian nih, ikut Iya. gitu kan. Iya, kan udah terasingkan. Iya, biar gak terasingkan. Iya sih memang. Dulu Yohan tuh apa ya? Kalau menurut aku pribadi tuh sosok yang jadi mediator buat kita sih. Aku tuh ngerasa kalau dari segi umur dan porsi badan mungkin kelihatan gede, tapi otak kagak gitu ya. Tapi ketika ada Yohan ini, something's different. She brings something different, how to make our friendshipness is grown. Jadi kayak bikin persahabatan tuh tumbuh gitu loh. Makanya that's why kalau kita udah mikir Yohan mana gitu kan. Iya. Yang paling Pasti. dicari Yohan, di mana Yohan gitu kan. Aku kan suka pulang ke mes ayahku, ditelepon, Yohan ke RK dong, gitu. Ada ini nih, ada ini. Oke, datang kan, langsung rame. Wede, joget kita gitu kan, lempar bangku gitu kan, bikin baksonya sama si Mahmud gitu kan. Kayaknya nggak pernah deh, baru di rumah sebentar tuh udah tenonet, kayak kaki ya gitu. Wede. Dulu Iya tuh sih, iya dulu. dulu, iya betul-betul. Emang sih luar biasa. Saya jadi mediator. Terus apa lagi ya yang berkesan itu apa nih kira-kira? Oh ya tadi saya bantuin yang ketiga, yang keempat dong, dua lagi. Apa yang berkesan yang sisanya? Kalau lagi kemoterapi ke rumah sakit bareng-bareng, Oh iya. ya kan? Nunggu tuh jadi nggak boring, nggak bete kita karena ya kan bareng sama teman-teman di sini. Ada aja yang diobrolin. Di rumah sakit berasa rumah sendiri kita dulu nggak sih? Iya sih. Padahal sumpah tahu, ingat gak sih kita di RSCM-nya tuh gedung lama. Iya. Kak campur sama pasien dewasa ya. Iya. Kebayang gak sih? Kita nunggu udah jam lama, jam berapa lama banget gitu kan. Abang karena waktu itu usianya udah dewasa, kalau aku kan dulu belum 18 tahun, masih di anak-anak dulu, terus baru pindah ke dewasa tuh, baru merasakan gimana rasanya curhatan abang dulu kan pas abang baru-baru pindah di dewasa begini, aku kan belum sempat ngerasain tuh waktu itu. Tapi ya udah setelah 18 tahun udah, oh ternyata bener aku pas ke dewasa tuh, oh pantesan ya Bang Andre cerita begini, merasakan tuh. Wah, ngerasain. Di dewasa beda emang suasananya sama di anak-anak. Makanya saya jadinya ya begitu. Jarang banget, bukan jarang kontrol ya. Jadi sebenarnya bukan nggak mau kontrol nih Yohan ya. Status Bang Andre itu ya, kalau dibilang harus CT scan dan tidak ada masalah, dokter lepas tangan biar
bisa membantu pasien yang lain mungkin juga banyak kuotanya Iya, gitu kan, karena kuota maksimal banget gitu. Iya. Jadi makanya perlu banget itu dukungan. Apalagi di RSCM sekarang bisa Penuh ya kan, RSCM penuh istilahnya. Ya nggak langsung menyalahkan rumah sakit, tapi kita lebih kayak mengupayakan supaya kita nggak boleh sakit lah. Iya. Ya kan? Nah harus Ya bisa kalau jaga kita kesehatan. ngerasa sehat ngapain juga? Iya juga sih. Ya kan? Iya. Kalau aku pikirnya gitu. Iya sih. Orang kita sehat ngapain ke rumah sakit? Kita kan bisa ngerasain badan kita sendiri bagaimana-bagaimananya. Iya. Waktu itu sempat juga tuh aku beberapa bulan yang lalu pipi aku tiba-tiba bengkak di sini. Aku cuman calling dokter Hikari. Calling. Oh, ya, dukungan yang kelima dokter nih kayaknya. Iya. Ini kayaknya pantesan mamaku tuh kayak calling dokter nih inspirasi dari siapa gitu. Dari Hikari aja yang nyuntikin Andri ya. Iya. Siapa Itu ya? kayaknya dokter favorit nggak sih dulu? Iya aku sih. ada. Itu dari Hikari ya. Dokter Hikari Hambara Sakti, masih ingat Iya. batu namanya. Yang mukanya kayak wajah Jepang banget itu. Iya. Keren sih beliau tuh. Dulu aku kalau intratekal selalu sama dia karena Iya sih. tulang belakang aku kan udah pengikisan. Iya. Jadi untuk melakukan intratekal itu agak sulit. Dia aja waktu awal-awal itu beberapa kali sempat gagal dulu, tapi karena udah tahu posisi aku selalu berhasil. Berhasil terus ya, Dan aku alhamdulillah. maunya sama dia terus. Oke. Kayak Iya sugesti sih, bener. duluan, kalau Bener. yang lain tuh takut gitu. Udah sugesti ya? Mm-mm. Iya memang sugesti Kuat nggak sih? kuat. Iya. Aku tuh kadang aku kalau sakit nggak berpikir aku tuh sakit, aku bisa bangun. Emang sugesti tuh buat berpengaruh ke badan kita tuh sangat berpengaruh. Sampai nggak berpikir kalau lagi rebahan sakit waktu rilis itu kan pengennya ke Jakarta main doang Iya, ya. itu. Jadi nggak berpikir kalau bakal mau ke rumah sakit, main kan mau main sama temennya ketemu di Jakarta gitu. Malah sampainya jadinya ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah kan jadinya bisa sehat lagi kayak Alhamdulillah, gini. iya mantap. Iya sih, Ada hikmahnya kan. iya sih. Yang paling pasti kesehatan itu yang tentuin kita, dan aku sih bersyukur gitu ya bisa ketemu orang hebat kayak Iwan, bisa Ya, relapse juga. 2 kali gitu kan. Andri juga hebat. Iya. Bisa Hebat, aja kita dah. semua di sini hebat. Iya sih, Bang. Luar biasa sih, hebat banget emang. Hebat Anak banget. di sini tuh hebat-hebat tahu. Jadinya kayak apa mereka ya, yang masih saya cari serpian dari mereka gitu. Mereka kemana sih gitu kan? Tolong gitu kan. Saya biar bisa mengisi waktu gitu, dan kita ngobrol seperti orang yang mau ngopi gitu kan, tapi meski nggak ada kopinya gitu. Nanti kita cari kopinya ya, tenang aja, ada banyak gitu fitur-fitur gitu sih. Tapi kuncinya Yohan bisa menghadapi situasi ini nih, itu apa Yohan? Dari semua perjalanan ini, dari call to adventure-nya gitu, terpanggilnya untuk berpetualang, inisiasi kayak ujian gitu, hingga akhirnya return kembali kepada kesehatan lagi, kembali pada kondisi baik, itu yang bisa diambil kuncinya tuh apa sih kan? Kalau aku pribadi sih semangat Bang, kita ngajalin apa-apa tuh semangat, yakin gimana ke depannya, udah kita jalanin dulu aja, yang penting kita tuh melangkahnya itu jangan ragu-ragu gitu. Kita harus yakin, terus semangat. Ya buat aku sih itu aja sih. Karena kan hati yang gembira adalah obat. Iya, tidak gue adalah obat, iya benar-benar. Ya kan? Luar biasa. Makanya itu orang habis kemoterapi dosis tinggi, kebanyakan rata-rata nggak-drop dulu nggak sih sebelum dia kondisinya membaik, kan pasti ada drop-dropnya dulu kan. Iya. Aku tuh waktu itu habis masuk dosis tinggi tuh MTEX yang high dose, malah naik semua hasil laboratorium aku. Dokternya sampai bingung, nggak Gila. tahu, mungkin itu kali Masya Allah. aku tuh di rumah sakit tuh betenya cuma kalau infusan macet, diganti-ganti tuh ditusuk-tusuk. Oh, diganti-ganti tusuk ya. Kalau masalah betah nggak betahnya ya harus dibetah-betahin. Iya Ya betul. kan? Namanya Sampai selesai. Udah berjalan loh, iya sih. ya kan? Tanggung gitu. Benar-benar semangat ya. Semangat. Menerima Harus semuanya, semangat, iya. kayak mau berobat oke, nerima misalnya pasangan malah jadinya mengembangkan apa ya, aspek hidupnya Yohan, kayak kesehatan, kegembiraan, Kegembiraan, ya gak sih? Iya, Jadi benar. ngebantu semuanya ya, Iya. hingga sampai saat ini Iya, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget sih. Aku aja nggak nyangka aku bisa sehat lagi kayak gini, sampai nikah, sampai punya
anak tuh Punya nggak anak? nyangka aku Oh tuh. iya? Iya. Ah. Sekarang udah Yang cowok jadi- itu kan? Iya. Namanya Erlan bukan? Iya betul. Bener, gue gak pernah lupa. Orang dari nikahan. Kita nih ya, udah pasca kamu nikah nih. Sebenarnya pasca kamu nikah nih kayak Yohan ini kita ngobongin pakai apa? WhatsApp nggak ada gitu kan. Ini kayak lagi ngomongan kali ya, sabar gitu kan. Instagram dicek, ada nggak sih Yohan Nggak Dari? ada. Nah ada. Mungkin udah Yohan Dari mungkin nggak aktif terakhir bulan Juli. Iya, aku udah Tahun lama berapa? kan main Instagram. Habis itu nyari Facebook, mungkin Facebook rame. Cuman aku tuh nggak buka Facebook. Salah aku di situ. Ya kamu rame di Facebook ya berarti ya? Iya. Oh gitu, iya. Ini lagi mulai hype di Facebook karena udah nyambung nih Instagram Facebook, jadi ambil satu sekalian. Kocak ya. Nah, jadi ya apa ya? Akhirnya returnnya kita tuh kembali juga ke sini, rumah ya kan. Rumah yang terindah yang pernah disinggahi, rumah kedua ya. Iya, betul. Yang mana rumah sakit RSCM apa ya kaki rumah kedua? Ini dulu. baru RSCM. Kita kan lebih sering di sini daripada di RSCM. Iya sih. Iya benar. Iya sih. Janganlah rumah sakit dijadikan rumah kedua. Gue. Mau selalu di rumah Iya, sakit. aduh. Enggak kan? Iya lah, aduh kata gue mah jangan lah. Jangan. Iya, nggak apa-apa buat orang yang mau berusaha sembuh saja. Iya. Ya, semoga yang sehat tetap bertahan sehatnya, semoga yang sakit diangkat penyakitnya dan bisa menjadi pelopor serta support dan motivator untuk teman-teman yang lainnya di sekitar, tetangga, saudara, bahkan kerabat jauh pun, orang yang dikenal pun di sekitar kita mungkin banyak perjalanan yang mungkin kita tidak tahu, tapi pada akhirnya akan berakhir pada kebahagiaan. Saya Andi Garcia. Saya Nurul Yewandari. I'll see you next time. Bye.